pelatihan-pelatihan di Kamri itu kita akan berikan kepada Bapak Ibu sebagai bentuk fasilitas dan juga support system dari PT Kamelindo Global Amarta guna membesarkan mitra-mitranya yang ada di seluruh Indonesia. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kita sambil menunggu mitra-mitra yang lain ya Bapak Ibu ya, mungkin bisa sambil diundang-undang kembali. Mohon ditunggu sebentar untuk kehadiran atau join-nya Bapak Ibu yang lain. Oke? Mohon ditunggu ya. Sambil boleh Bapak Ibu diketik di kolom chat ataupun kalau ada yang mau ditanyakan boleh juga diketik di kolom chat. Boleh diketik dengan Bapak atau Ibu siapa, kemudian domisilinya di mana, kemudian disertakan juga apakah sudah bergabung ataukah belum bergabung gitu ya. Jadi misalkan di sini namanya Raras di Surabaya, kemudian spasi mitra seperti itu ya. Boleh diketik Bapak Ibu untuk di kolom chat supaya kita nanti bisa sambil kenalan dengan Bapak Ibu mitra-mitra kami di seluruh Indonesia. Oke? Silakan di chat ya Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan juga boleh di chat terlebih dahulu. Oke, ini sudah ada 12 juta orang yang bergabung ya. Di sini ada Pak Melvin, kemudian ada Mbak Melia, ada Mbak Caca juga, ada Bu Andun dari Sumbawa, ada Kak Riz dari Balikpapan, sudah mitra semua ya untuk Bu Andun dan juga Kak Riz. Kemudian ada lagi Bu Endang ini dari Sidoarjo, Surabaya ya. Kemudian Bu Silviani dari Sumbawa, Kak Diah Novita dari Surabaya juga, dan Bu Wirdasin dari Padang. Wah, alhamdulillah lengkap ya, sampai hafal ini mitra-mitra yang sangat luar biasa aktif. Insya Allah hari ini kita belajar bareng-bareng tentang bagaimana caranya kita membangun sebuah sebuah kegiatan marketing dan apa aja yang bisa kita pelajari dalam dunia marketing. Mungkin untuk menghemat waktu, sudah kita sambil menunggu untuk mitra-mitra yang lain. Nah, siang hari ini materi akan dibawakan oleh Pak Aswin Dafri. Nah, Pak Aswin Dafri ini merupakan Digital Marketing Manager kebanggaan dari PT Kamelindo Global Amarta, dan kebetulan Pak Aswin Dafri ini adalah seorang, kalau kita bisa bilang adalah selebgram ya. Beliau ini Oke, kedengaran suaranya ya? Oke, nah jadi Bapak Aswin Dafri ini merupakan seorang digital marketing manager dan juga ibaratnya kalau misalkan Bapak Ibu cari nama Pak Aswin Dafri ini di Google terbaran banget ya. Jadi memang artis lokalnya Surabaya juga Pak Aswin ini ya. Nah, beliau ini pakar banget untuk bidang branding, kemudian bidang uh, digital marketing dan juga bagian untuk yang berkaitan dengan dunia permarketingan. Oke, mungkin untuk menyingkat waktu, silahkan kami persilakan waktu dan tempat kepada Pak Aswin. Oke, baik. Terima kasih Ibu Rara. Semangat pagi semua Bapak Ibu ya yang sudah bergabung. Selamat pagi Pak Aswin. Sehat-sehat Pak Aswin. Sehat-sehat. Terima kasih. Alhamdulillah baik. Ini hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan ya buat saya karena saya bisa berbagi banyak hal gitu. Apa yang kita akan bahas pada sore hari ini Bapak Ibu itu mungkin sering dijumpai dimanapun, di Instagram ada, di TikTok ada, dimanapun ada, ngomongin marketing. Tetapi sama seperti kita naik motor, hanya karena kita tahu bagaimana cara mengendarai motor bukan berarti kita tidak harus tahu langkah-langkah pertamanya ya.
Kita tahu nih kita bisa naik motor, kita bisa naik sepeda motor ya. Tapi kita juga harus lebih mengerti nih mana yang namanya rem, mana yang namanya harus gas, rambu-rambu mana yang harus ditaati gitu. Dan kita akan membahas itu semua, Bapak Ibu, pada sore hari ini. Saya cukup senang karena sudah ada cukup banyak yang bergabung ya. Karena memang ya karena memang apa yang saya bagi kali ini diharapkan tidak hanya bisa membantu Bapak Ibu, tapi juga bisa Bapak Ibu aplikasikan dan juga bagi ke orang lain. Jadi ilmu ini tidak hanya bermanfaat untuk diri Bapak Ibu sendiri, tapi juga Bapak Ibu bisa aplikasikan untuk rekan-rekan atau mungkin untuk orang-orang yang lain. Oke, kita langsung mulai saja ya. Hari ini kita akan membahas tentang marketing, belajar marketing. Siapa takut? Ya, nggak takut lah gitu. Apa sih marketing itu? Marketing itu apakah jualan? Apakah yang namanya jualan itu pasti marketing? Baik, kita harus mengerti dulu Bapak Ibu semuanya bahwa sebenarnya ada 3 pondasi utama sebenarnya akan kita bahas sebelum kita menginjak itu. Tapi kita kenal dulu ya. Saya adalah Aswin Dafri. Saat ini saya adalah digital marketing dari PT Kamblindo Global Amarta. Di belakang saya itu adalah beberapa rekan-rekan yang sempat saya bekerja sama, dan kali ini saya fokus di PT Kamblindo Global Amarta atau Camly di dalam klub yang luar biasa ya. Klub sore hari ini adalah Armoin Billionaire Club, ABC. Armoin Billionaire Club. Menjadi bilioner ada langkah-langkahnya, Bu. Gak bisa dari A sampai Z langsung, gak bisa. Dari A ke K gak bisa. Dari A harus B dulu. Kemudian C, D, E, F, dan seterusnya. Oke. Harapannya adalah Armoin Billionaire Club atau ABC ini bisa menjadi langkah yang baik tidak hanya untuk Bapak Ibu, tapi bisa untuk masyarakat Indonesia yang lebih luas. Oke. Dalam dunia penjualan ada 3 pondasi penting, Bapak Ibu. 3 pondasi penting. Sebenarnya 3 pondasi penting ini ya, kalau dikerucutkan lagi sebenarnya itu semua adalah ilmu marketing sebenarnya. Ilmu marketing hanya dipisah-pisah lagi supaya bisa lebih fokus, supaya bisa lebih berkembang. Karena dunia marketing saat ini sudah sedemikian berkembangnya, sudah sedemikian kompleksnya karena penjualan sekarang juga sangat-sangat kompleks dan berkembang. Oleh karena itu dunia marketing atau dunia penjualan juga berkembang. Yang saya maksud di sini adalah segitiga yang kuat atau tiga hal yang kokoh dalam dunia penjualan, yaitu adalah selling, branding, dan juga marketing. Ujung tombaknya adalah selling. Ujung tombak adalah selling. Tapi gagang tombaknya adalah marketing. Bagaimana cara menggunakan tombak itu? Itu adalah branding, Bapak Ibu ya. Jika kita analogikan sebagai sebuah senjata. Bagaimanapun itu, selling, branding, dan marketing walaupun memiliki disiplin ilmu yang berbeda, tapi ujung-ujungnya adalah bertemu di tengah, closing. Oke, ini adalah penjabaran secara ringkasnya. Apa itu branding? Branding adalah kegiatan untuk membentuk reputasi, image produk atau perusahaan yang disesuaikan dengan target market yang berpotensi menjadi calon pembeli. Contoh seperti saya, gitu. Branding saya adalah seorang digital marketer, saya seorang brand konsultan, saya juga aktif sosial media dalam hal berhubungan dengan brand dan juga marketers. Itu adalah branding saya, adalah reputasi saya. Just who am I? Kemudian ada what I do. What I do ini maksudnya ke marketing, Bapak Ibu. Masih ke sini ya, marketing. Kegiatan apa yang saya lakukan adalah memperkenalkan fungsi dan manfaat produk kepada calon pembeli atau tangkai tombak seperti tadi yang saya bilang. Dan selling itu adalah closingnya, adalah kegiatannya untuk mengarahkan calon pembeli menjadi pembeli. Ujung tombaknya. Tidak ada ujung tombak, ada gagang tombak. Bagaimana cara menggunakan tombak itu? Kita sebut dengan branding. Dan kali ini kita akan bahas fokus kepada marketing. Tanyaan paling dasar, apa itu marketing? Bapak Ibu bisa googling ya, apa itu marketing? Percaya sama saya, Bu, jawabannya masing-masing page beda-beda.
Percaya sama saya. Jangankan googling. Bapak Ibu ikuti kelas, apa itu marketing? Jawabannya beda-beda. Ada yang panjang, ada yang pendek, tapi yang pasti marketing adalah sebuah upaya untuk memperkenalkan produk kepada pelanggan dengan medium dua arah. Itu adalah bahasa paling simpel. Saya memberikan bagaimana agar orang tahu Harmoni itu apa, fungsinya apa, kegunaannya apa. Itu disebut dengan aktivitas marketing. Sesimpel itu. Kenapa medium dua arah? Akan saya jelaskan nanti, Bu ya. Oke, apa sih pentingnya marketing? Nah, ini adalah menyambung ke medium dua arah tadi, Bapak Ibu. Pentingnya marketing adalah agar pelanggan mengerti tujuan dan manfaat produk. Contoh, Armoin. Manfaatnya apa? Tujuannya produk ini ada atau hadir dalam hidup Bapak Ibu itu untuk apa? Gitu ya. Yang kedua adalah membuka komunikasi kepada pelanggan tentang kebutuhan produk mereka. Ini menyambung di poin yang pertama. Tujuan dari Armoin ada di hidup Bapak Ibu apa? Contoh, Bapak Ibu mungkin memiliki nyeri sendi, insomnia mungkin, atau mungkin karena kebutuhan kolagen kurang terpenuhi sehingga gampang linu-linu, gampang capek bisa jadi, atau juga pencernaan nggak lancar. Kita ada solusi, Bapak Ibu. Armoin. Selain ini adalah minuman kolagen, di dalam juga ada fiber. Oke, dari dua poin itu saja, itu sudah mencerminkan komunikasi dua arah. Marketing itu bukan ini ada, kamu harus beli. Enggak. Ya. Jadi ini ada, kita harus juga bisa mengerti tujuannya apa dan juga membuka komunikasi kepada pelanggan. Yang ketiga, sebagai penghubung antara produk dan calon konsumen. Saya sebagai seorang marketers dan ini produk. Jembatan dari produk ini kepada Anda adalah melalui saya atau melalui pesan yang dia sampaikan. Ya. Dan yang keempat, membuka kemungkinan opsi untuk solusi. Itu tadi adalah kesimpulan dari 3 poin di atas, yaitu produk yang kita hadirkan itu adalah pilihan solusi. Itu adalah pilihan solusi. Jadi produk kita itu hadir bukan karena harus beli, enggak, tapi kita mengerti dulu. Kenapa kok perlu beli? Harus beli dengan perlu beli adalah dua hal yang berbeda, Bapak Ibu. Karena problems itu create needs. Needs its solution. Seperti ujung mata tombak tadi, kita harus mengetahui masalah dari atau problem dari lawan bicara kita itu apa. Sering sekali Bu Raras dalam setiap kelasnya Bu Raras sering bilang kalau misalnya menghubungi calon member atau berkomunikasi dengan kontak kita di WA, tanya-tanya aja dulu kabarnya bagaimana, keluhannya apa, sekarang apa yang dilakukan. Dari situ kita bisa menganalisa problem apa yang kita bisa provide untuk needs. Needs itu adalah kebutuhan. Karena yang namanya masalah atau problem, jelas needs-nya adalah solusi kan pasti. Nah, dari kita menjalin komunikasi, dari kita bersilaturahmi, kita bisa menghadirkan solusi. Jadi bukan kita berjualan, enggak, kita nggak berjualan, tapi kita menghadirkan solusi. Itu ya. Analoginya seperti tombak ya, bisa dilihat seperti ini. Dan ujung tombaknya Bu ini adalah selling gitu. Bagaimanapun ujung tombaknya adalah selling. Oke, move. Bagaimana sih agar marketingnya berhasil? Bagaimana agar orang bisa tahu produk kita? Bagaimana agar orang yakin untuk memilih produk kita? Banyak sekali caranya, ada banyak sekali ilmunya, tapi yang pasti saya bisa memberikan Ibu ini adalah basic ya, ini adalah dasar yang bisa Ibu runutkan kalau perlu ditulis Bapak Ibu semuanya di rule of 7P dalam marketing. Ada produk, price, place, promotion, people, process, dan juga physical evidence. Kita akan bedah satu persatu. Tidak perlu slide-nya panjang Bu ya. Saya harap Bapak Ibu bisa mencatat dengan benar-benar sekali. Produk, jelas produk harus ada. Seperti yang saya gambarkan dalam slide ini, ada produk kita nih. Produknya ada. And then
saat produknya ada, harganya berapa ya? Kita menjelaskan harganya. Terkadang price atau harga itu tidak melulu rupiah, Bapak Ibu. Harga itu terkadang adalah nilai atau value. Menurut saya sebagai orang yang memiliki kesulitan untuk tidur di jam 10 malam, saya bisa tidur di jam 3 pagi, jam 2 pagi. Menurut saya jika saya bisa tidur jam 9 malam, harga yang harus dibayar menurut saya 150.000, 200.000 itu ada harga yang sangat sangat worth it. Jadi price is not always about rupiah, Bapak Ibu. Kadang-kadang price itu bisa tentang nilai. Apa yang bisa kita berikan kepada konsumen kita itu bisa jadi price. Gitu kan, nilai tukarnya bisa seperti itu. Place. Kalau dulu Bu, Bapak Ibu datang ke toko, itu place tempatnya toko. Ya. Kalau sekarang ya toko masih ada, tapi sekarang dilengkapi lagi. Ada e-commerce, ada social media. Place-nya seperti saya gambarkan di sini ya. Di Instagram sekarang bisa, di Shopee juga bisa, Tokopedia, TikTok Shop. Ya, place-nya harus ada. Ibu nggak bisa berjualan kalau nggak ada place-nya. Kita mau naruh barang di mana kalau misalnya kita tidak bisa menunjukkan kepada orang harus datang kemana, gitu ya. And then promotion, sosial media adalah salah satu cara promosi, mempromosikan produk kita, fungsi, kemudian manfaatnya apa aja. People, kita harus mengerti orang-orangnya atau targetnya, siapa sih yang membutuhkan produk kita. Orang yang harus ada. Bapak Ibu harus mengerti, ini siapa sih yang membutuhkan produk kita. Kemudian juga bagaimana sih supaya produk kita ini bisa bermanfaat, caranya bagaimana. Itu ada interaksi people. Marketing itu tidak hanya membangun promosinya, tapi juga membangun komunikasi antar orangnya, Bapak Ibu. We building people communication. Kita nanyain, contoh kayak Bu Raras kadang-kadang nanyain, Ibu bagaimana kabar? Baik Bu. Bu Raras tuh bisa tahu kabar anak ibu, bisa tahu kabar orang tua ibu, bisa tahu kabar tetangga ibu, bahkan kalau misalnya ibu mau sharing, karena apa? Hubungan antar manusianya, gitu. Tidak melulu tentang produknya, Bapak. Oke. Kemudian tentang prosesnya. Proses ini kita bisa berbagi tentang proses produksi, atau kita bisa berbagi tentang atau kita bisa berbagi tentang proses bagaimana dari pabrik bisa sampai ke tangan konsumen. Kita harus menjelaskan proses karena calon konsumen kita berhak tahu dari mana produk ini berasal. Dari mana produknya berasal, bagaimana caranya, mereka harus tahu, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di sosial media Camry itu ada tuh waktu di pabrik kita shoot, ya itu ada. Kemudian juga sesekali juga kami menjelaskan prosesnya dari pabrik itu langsung ke tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang bisa yang biasanya stokis ya kan, nggak usah mikir buat gimana, cukup calling kita aja, gudangnya di kita, nanti Bapak Ibu terima beres. Itu semua adalah proses. Mereka semua berhak tahu prosesnya. Yang terakhir adalah physical evidence atau bukti fisik, bukti nyata. Bukti nyata yang selama ini Bapak Ibu lakukan itu apa? Coba. Ini saya kasih bocoran di sini, udah saya kasih bocoran di sini. Selama ini bukti nyata supaya orang mengerti bahwa ini terbukti nih. Buktinya dari produk Armoil, buktinya dari sabun ini ada nih. Physical evidence, contoh bukti nyata. Itu apa, Bu? Kolom komentar, Bu. Ayo, kolom chat, sorry. Kolom chat Bapak Ibu semuanya. Apakah ini sudah Bapak Ibu lakukan? Coba. Kolom chat. Apa sih contoh dari physical evidence atau contoh dari bukti nyata? Ya, di kolom chat. Oke. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Tapi sebentar, admin Meli sebentar ya. Tunggu Ibu Bapak yang lain. Sebentar aja, karena saya sangat yakin ilmu ini membutuhkan interaksi dari Bapak Ibu sekalian. Ibu Nani, betul, testimoni. Physical evidence itu testimoni. Jadi Bapak Ibu kalau
sudah berhasil, ini untuk para mitra ya, yang sudah berhasil untuk menjualkan, kumpulkan testimoni, Bu. Testimoni itu adalah bukti bahwa produk kita semua nih ya, produk kita semua ini ada produk yang memiliki manfaat, produk yang works gitu. Physical evidence, salah satu adalah testimoni. Terima kasih Bu Nani, testimoni. Kalau di Kemlik selalu sesekali kita ada di highlights ya, kalau di Instagram itu kita selalu melampirkan testimoni dari para pengguna dari produk Armoin. Nah, kalau kedepannya Bapak Ibu yang kita harapkan adalah tongkat estafetnya ini dari perusahaan akan kami serahkan kepada para mitra. Karena para mitra adalah garda terdepan yang lebih mengetahui bagaimana ini pemakai produkku kayak gini nih, kayak gini nih. Tongkat estafetnya kami akan berikan kepada para mitra sekalian untuk mengumpulkan testimoni. Gitu. Karena jika testimoninya semakin baik terkumpul, orang semakin yakin, maka bisnis Bapak Ibu akan growth. Kita akan menuju kemakmuran bersama-sama. Oke, semua step by step dari A, B ke C. Ya. Oke, berikutnya jenis-jenis marketing. Nah, ini menarik karena di tahun 2022 saya pernah membaca sebuah jurnal ada total 18 jenis marketing. Ada banyak sekali. Tapi sebenarnya jika kita rangkum itu semua, sebenarnya jenis-jenis marketing itu hanya terdiri dari beberapa kok. Tidak banyak. Karena tiap-tiap negara itu kan beda-beda, beda-beda banyak banget. Tapi sebenarnya itu simpel aja. Jenis-jenis marketingnya sebenarnya itu adalah 4 aja, hanya 4. Ini satu persatu Bu ya. Jenis-jenis marketing itu adalah 4 saja. Kita mulai dari marketing 1.0. Kita bagi ada 4 ya Bapak Ibu. Ini 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Apa sih jenis-jenis marketing ini? Apa sih marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0? Saya jelaskan Bapak Ibu, untuk marketing 1.0 itu seperti yang saya berikan contohnya. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Marketing 1.0 di situ ada gambar produk, ada nama produk, ada harganya, dan juga ada kegunaannya. Contoh, Bapak Ibu bisa lihat sini ya. Camely Treatment. Camely Treatment terdiri dari Armoin Body and Mind Balancer, Skin Treatment Bar Shop dengan harga sekian, nanti paket bundlingnya harga sekian. Fungsinya adalah sebagai healthy skin, anti-aging booster, healthy joint, brightening skin, booster, healthy hair, healthy nails, mood booster. Semua itu ada di situ Bu, lengkap Bu. Jadi salah satu contoh marketing 1.0 kalau dalam bentuk visual atau konten Bu ya, itu adalah minum Armoin. Karena Armoin ini selain harganya murah juga bisa bikin kamu bla 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 bla, mengandung bla 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 dengan harga sekian. Jangan lupa ya, langsung aja cek di keranjang kuning. Itu adalah marketing 1.0 Bapak Ibu. Jadi lengkap. Semuanya disebutkan. Semuanya dijebari lengkap. Jika Bapak Ibu memiliki waktu mungkin nggak apa-apa, itu bagus. Memiliki keinginan agar konsumen bisa tahu lebih detail banget, nggak apa-apa, itu bagus. Tapi ada beberapa konsumen yang mereka tidak mementingkan harga, mereka mementingkan bagaimana bentuk dari produknya dan juga manfaatnya saja. Kita akan menginjak ke marketing 2.0 Bapak Ibu. Marketing 2.0 ini hanya fokus kepada manfaat dari produk. Tidak ada harga dijelaskan di situ, hanya manfaat. Contoh ya, benefit dari Armoin. Benefitnya atau manfaatnya adalah membantu menjaga daya tahan tubuh, antioksidan, anti radikal bebas, membantu melancarkan pencernaan, menyeimbangkan tubuh dan pikiran, mood booster. Gitu. Kemudian ada lagi juga marketing 2.0,
tidak fokus kepada gambar produknya, tapi fokus kepada manfaatnya saja. Ya, nah ini salah satu bentuk dari marketing 2.0. Oke, marketing 3.0 itu naik lagi, Bu. Makin lama makin berkurang poinnya, tapi emosinya semakin diserang. Jadi gambar tentang produk semakin lama semakin berkurang, tapi emosinya itu semakin diserang karena setiap orang itu membeli produk kita alasannya beda-beda ya Bapak Ibu. Ya, ada yang alasannya karena saat saya sholat saya sulit sekali tuh untuk ruku, atau saat saya selesai sujud saya sulit sekali untuk bangun karena sendi saya linu. Ada seperti itu. Ada yang uh, mereka memakai Armoin karena insomnia. Ada yang juga karena demi kebutuhan protein setelah nge-gym aja. Ada. Karena itu kita fokus ke marketing 3.0. Marketing 3.0 Bapak Ibu semuanya, ini seperlunya aja nih produknya ada. Tidak dijelaskan manfaatnya. Manfaatnya nggak dijelaskan. Tetapi manfaatnya itu walaupun tidak dijelaskan, diganti sedikit manfaatnya dengan kegunaan sesuai dengan personal Bapak Ibu. Sesuai dengan emosi atau sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Contoh ini ada salah satu dari mitra kita ya, ini modelnya Kak Aca ya, namanya Kak Aca ya. Kak Aca dari Surabaya. Ini salah satu mitra kita ini. Kebetulan dia suka lari. Dia suka jogging, dia suka lari. Memang healthy lifestyle dia. Nah, contohnya adalah Kak Aca. Nggak capek lagi habis olahraga. Simple. Karena yang dibutuhkan oleh Kak Aca adalah saat dia selesai olahraga, dia minum Arman nggak pegel-pegel lagi. Gitu. Karena habis olahraga kan uh, otot itu kan burn ya, pastinya ada rasa capek pegel, tapi dengan minum Armoin jadi nggak capek, nggak pegel-pegel lagi. Itu yang dibutuhkan oleh Kak Aca gitu. Nah, kemudian juga yang satu lagi model dari kami yang lain, cuman gambar Armoin dan nggak takut kelihatan lebih tua dari umur. Sebenarnya kalau marketing 2.0 adalah mencegah penuaan, mencegah keriput, bisa seperti itu. Itu adalah marketing 2.0. Marketing 3.0 adalah nggak takut kelihatan lebih tua dari umurnya. Karena tua secara umur itu pasti, tetapi ada usia-usia fisiologis di mana itu bisa kita rawat. Itu yang coba kita berikan. Kita serang emosinya dengan bahasa uh, yang tepat, yang familiar. Semakin naik tingkatan jenis marketingnya Ibu, semakin terperinci untuk siapa dan untuk apa. Oleh karena itu seperti saya bilang tadi, marketing adalah komunikasi dua arah. Kita nggak bisa asal pasang flyer poster doang kita sebar gitu tanpa kita mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masing-masing dari calon konsumen kita. Oke, itu dia adalah Armoin ya. Sekarang kita ke skin treatment bar, masih membahas tentang marketing 3.0. Nah, contoh ini nih, kalau bahasa marketing 2.0 itu adalah sabun Camely skin treatment bar mengatasi jerawat gitu ya. Tapi untuk marketing 3.0 kata-kata kita rubah Bapak Ibu. Kata-katanya dia nggak lagi kangen, wajahmu aja yang lagi kotor. Maksudnya adalah sudah waktunya kita untuk merawat wajah. Karena kan mitosnya kan kalau jerawat itu ada yang kangen ya Bu ya, gitu. Bisa jadi bukan ada yang kangen, emang kotor aja muka kita karena jarang dibersihin gitu. Jadi ada pesan-pesan yang kita sampaikan, marketing 3.0 ya, ada pesan-pesan yang kita sampaikan, udah waktunya untuk membersihkan wajah. Itu mitos kok dia kangen, bisa jadi wajah kamu lagi kotor. Makanya pakai sabun Camely Skin Treatment Bar seperti itu. Semakin level marketingnya naik, semakin terperinci untuk siapa produk ini. Baik. Sebelum kita ke marketing 4.0, ada pertanyaan mungkin? Silakan di chat. Kalau ada, langsung aja bertanya di kolom chat. Kalau nggak ada, bisa chat juga nggak ada gitu. Kolom chat nggak ada, apa sih? Jawab apa? Silakan. Kalau ada pertanyaan, karena untuk marketing 4.0 saya harus agak sedikit pelan-pelan untuk menjelaskan.
Dari sini sudah mengerti belum ya Bapak Ibu untuk marketing 3.0? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, saya tunggu. Ya, sebelum kita menginjak ke 4.0, jika ada pertanyaan. Apakah masih jelas Bapak Ibu? Apa masih jelas? Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Saya izin lanjut ya, boleh ya? Masih jelas Pak Aswin, masih jelas. Ada yang DM. Oh siap. Saya izin lanjut untuk ke marketing 4.0. Saya recap sebentar. Marketing 3.0 atau 3.0 adalah promosi yang fokus kepada kebutuhan emosional dari masing-masing pelanggan secara terperinci Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita menjak ke marketing 4.0. Saya anggap Bapak Ibu sudah mengerti ya. Jika ada pertanyaan, saya akan sangat senang sekali untuk menjawabnya. Oke. Marketing 4.0 tidak ada produk. Tidak ada yang mempromosikan tentang produk sama sekali. Ini adalah dua contoh marketing 4.0. Yang pertama adalah bye-bye insomnia. Ternyata kolagen membantu tidur lebih nyenyak. Minum 1 jam sebelum tidur untuk meningkatkan kualitas tidur serta merelaksasi nervous system. Di mana produknya ini? Ini produk apa? Kok nggak ada? Kok nggak ada produknya? Nggak ada harganya? Nggak ada fungsi-fungsinya? Nah, marketing 4.0 itu baru bisa kita perkenalkan jika dua hal. Jika kita mengenalkannya kepada mereka yang sudah mengenal produk kita dari lama. Dan mengenal produk kita dari lama. Berarti bisa dibilang adalah circle atau lingkaran-lingkaran terdekat kita. Yang kedua adalah mereka yang fokusnya membeli produk bukan karena produk tapi karena keluhan dari mereka. Sekali lagi kita menyesuaikan, ini adalah tingkatan ke atas dari 3.0, kita menyesuaikan kepada kebutuhan atau needs dan juga emosi dari calon konsumen kita. Jadi buat yang menderita insomnia, ini pasti akan, oh ternyata minum kolagen ya. Kolagennya apa ya kolagennya? Di situ ada tulisan tuh, Camely, kecil. Oh Camely, apa ya Camely itu? Oh Camely ada Armoin. Saya akan coba deh minum Armoin karena siapa tahu insomnia saya bisa sembuh. Seperti itu. Itu pun juga sama seperti contoh yang sebelahnya. Bikin semakin pede. Berdasarkan jurnal medis, kolagen juga berfungsi untuk menanggulangi disfungsi ereksi. Nah, kolagen. Apa ya kolagen itu? Jadi buat mereka yang mengerti produk kita banget atau mereka yang sama sekali tidak tahu produk kita banget tapi butuh fungsi dari produk kita. Itu adalah fungsi dari marketing 4.0 Bapak. Jadi jomplang, yang ngerti banget, yang nggak ngerti banget tapi butuh. Ini marketing 4.0. Untuk yang iklan yang bikin semakin pede, harapannya adalah, wah ini Camely nih. Saat aku hubungi Camely, siapa tahu saya akan bisa tertanggulangi untuk diskusi RC dan segala macam. Semakin personal, semakin tingkatannya naik, semakin personal, semakin terperinci, Bapak Ibu. Ya, oke, ada yang mau tanyakan dari sini sebelum saya lanjut ya? Karena habis gini selesai nih, kita bisa tanya jawab. Sudah? Oke, kalau nggak ada saya move ya. Oke, perkembangan marketing. Bapak Ibu, dari jenis-jenis marketing 1, 2, 3, 4.0 itu berkembang menjadi puluhan jenis marketing. Ada digital marketing, ada WOM atau word of mouth, ada ambush marketing, telemarketing, ada juga e-marketing, ada offline marketing, ada billboard, ada segala macam. Itu semuanya
murni kuncinya dari 4 marketing itu. Jadi jika Bapak Ibu googling jenis-jenis marketing dan menemukan banyak istilah seperti yang ada di layar ini ya, itu semua adalah perkembangan marketing setelah melalui proses yang panjang. Pada dasarnya hanya 4 itu aja Bapak Ibu ya. 1, 2, 3, 4. Sebelum saya tutup, saya akan mereview sebentar. Apa itu marketing 1.0 atau 1.0? Marketing 1.0 adalah marketing ya yang memperlihatkan bentuk produknya, harga produknya, fungsi produknya. Oke, 3 poin. Bentuk produknya, harga produknya, fungsi produknya atau manfaat produknya. Untuk 2.0, manfaat produknya dan bentuk produknya. Oke. Untuk 3.0 adalah manfaat plus emosi yang dituangkan dengan produk itu. Tetap ada produknya, tapi kita tidak terperinci untuk menjelaskan manfaatnya. Tapi kita menyerap emosi, sehingga itu bisa menjadi manfaat. Untuk marketing 4.0, fungsinya fokus kepada emosi dan needs atau kebutuhan dari konsumen kita, tanpa perlu ada produknya. Oke, terima kasih atas waktunya. It's Q&A time. Silakan jika ada yang mau ditanyakan atau Mas Aswin, Pak Aswin ini terlalu cepat nih ngomongnya. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Di bagian mana yang akan perlu saya ulangi, saya dengan senang hati Bapak Ibu akan mengulanginya tuh Bapak Ibu. Karena fokus saya di sini bukan untuk memberikan materi. Fokus saya di sini agar saya bisa berbagi. Memberi tanpa ada yang bisa menerima, memberi tanpa ada yang bisa merasa dibagi, buat apa? Saya monolog jadinya. Fokus saya adalah supaya saya bisa berbagi. Jika Bapak Ibu belum mengerti, monggo silakan untuk bertanya. Saya feel free. Sampai subuh pun nggak apa-apa. Kalau misalnya saya nggak dimarahin sama Bu Rara, saya akan menunggu Bapak Ibu. Silakan. Oke, luar biasa banget materi untuk siang hari ini. Banyak ilmu baru ya Bapak Ibu yang bisa kita pelajari di siang hari ini tentang marketing. Jadi apa sih marketing itu? Jadi nggak cuman kita promosi aja ya, tapi kita nggak tahu tujuannya kemana, kemudian isinya apa, fungsinya seperti apa, dan ternyata siang hari ini dijelaskan dengan sangat jelas banget dan luar biasa banget sama Pak Aswin, luar biasa banget. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu boleh nanti sambil kita diskusi. Pak Aswin, mungkin kalau ada brosurnya, siap sedang dibuat ya Pak Aswin ya? Siap Bu. Jadi sedang dibuatkan untuk brosurnya Bapak Ibu. Nah, ini perkiraan mungkin minggu depan bisa jadi ya Pak Aswin ya? Ya. Oke, nah itu kemudian mungkin ada, oh iya Pak, ini ada yang DM Pak tanya, dari keempat jenis marketing itu mana yang lebih baik? Mana yang paling baik digunakan? Itu Pak. Wah, itu pertanyaan yang sangat bagus sekali sebenarnya. Karena Bapak Ibu tidak ada yang lebih buruk atau lebih baik. Itu semua tergantung kegunaannya. Seperti tadi kita ambil contoh Bu Nani. Pak Aswin, aku butuh brosurnya. Karena yang dibutuhkan adalah brosur. Yang dibutuhkan ada brosur. Jadi seperti tadi contoh Bu Nani ya. Pak Aswin, saya butuh brosurnya ini. Ya oke. Okay. Brosur karena memang yang dibutuhkan pada saat ini dan juga yang dibutuhkan oleh segmen atau target marketnya Bu Nani adalah yang membutuhkan brosur. Nah, kalau untuk misalnya contoh seperti Kak Aca. Kak Aca adalah generasi Z ya, dia baru saja lulus SMA, itu tidak membutuhkan brosur, tidak membutuhkan harganya berapa, yang apa yang dibutuhkan adalah misalnya aku saat di lab suka sakit banget nih, harus seperti apa misalnya. Dia membutuhkan fungsinya aja. Jadi tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk Bapak Ibu, semuanya itu tergantung penggunaannya. Untuk apa dan kepada siapa. Gitu. Ya. Jadi tidak ada yang lebih baik. Kayak misalnya contoh kalau dalam dunia marketing ya, wah sekarang tuh nggak zaman tuh sebar-sebar brosur, sekarang semuanya serba digital, digital marketing itu paling bagus. Belum tentu.
Kalau ada orang yang bilang sekarang nggak zaman sebar-sebar brosur, sekarang semua serba digital, ya berarti dia tidak turun di lapangan. berarti berarti dia nggak dia tidak turun di lapangan karena digital marketing tidak lebih baik atau tidak lebih buruk daripada offline marketing atau sebar-sebar brosur. Sama kayak yang buat apa beriklan di radio-radio lokal. Jadi nggak ada yang lebih buruk atau lebih baik, semua tergantung dengan kegunaan masing-masing. Jadi kalau sekali lagi saya ulangi, digital marketing itu paling baik, belum tentu, semua tergantung kegunaan. Teman-teman dari teman-teman dari Bu Nitias misalnya, Bu Nitias nggak paham apa itu sosial media misalnya, apa itu Instagram misalnya, yang digunakan adalah brosur. Ya udah, jadinya ya fokusnya kepada berbagi brosur. Jadi seperti itu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan mungkin? Silakan. Oke, Pak Aswin, jadi setelah ini ya, setelah apa namanya, setelah kita tahu kalau ternyata semua jenis marketing itu bagus, disesuaikan dengan tempatnya gitu ya. Nah, itu apakah, ini jadi saya yang tanya pribadi sebenarnya nih. Nah, itu gimana caranya para mitra itu mengenalkan untuk orang-orang yang berada di dekatnya. Jadi ibaratnya ring satu atau circle circle pertemanannya itu seperti apa? Apakah menggunakan metode marketing yang seperti apa? Kemudian kalau misalkan untuk diposting di mana atau mungkin untuk perkenalan ke orang yang kurang apa ya kurang dekat gitu ya itu dengan menggunakan yang mana itu bisa dijelaskan nggak Pak Aswin? Maaf Bu, putus-putus. Gimana gimana? Sorry. Jadi gini, kalau misalkan kita mau memperkenalkan gitu ya Pak Aswin ya, itu kan tadi kan kalau marketing kan untuk memperkenalkan gitu ya. Nah, kalau misalkan kita memperkenalkan itu ke orang yang ada di sekitar kita gitu ya, berarti itu menggunakan teknik marketing yang mana? Teknik marketing yang 1.0 atau sampai dengan 4.0 itu kita pilih yang mana? Oke. Ataupun kalau misalkan itu kita mau mengenalkan ke orang yang tidak terlalu dekat Pak Aswin. Jadi kan kita ada yang ibaratnya ring satu kita gitu ya, ring satu itu kan yang paling dekat dengan kita, kemudian lingkaran berikutnya yang agak jauh, kemudian dari teman yang jauh gitu ya. Itu gimana Pak Aswin untuk tipsnya? Oke. Jadinya ada beberapa ada beberapa tips, tapi saya ambil yang paling simpel aja. Kalau untuk orang-orang dekat biasanya kita pakai word of mouth ya. Itu word of mouth paling gampang. Word of mouth itu melingkupi semuanya, karena word of mouth itu kan ada harga yang bisa diomongin, ada manfaat, ada benefit gitu-gitu kan. Nah, kalau untuk orang yang kurang terlalu dekat, kita fokusnya kepada maaf, kita fokusnya kepada uh, apa yang mereka butuhkan dulu, problem mereka apa, dan bisa kita bisa mulai dari marketing 3.0. 3.0 seperti, oh ada masalah ini ya, oke, ini aku ada produk, jadi masuknya melalui masalah dulu, bukan melalui produk. Jadi tiap-tiap uh, circle, bahasanya sekarang ya, circle itu juga berbeda untuk pendekatannya seperti itu. Oke, ada lagi? Oke. Uh, Baik, ada pertanyaan lagi mungkin silakan. Kalau nggak ada, kita bisa berfoto. Iya tuh, mungkin ada yang ditanyakan lagi, Bapak Ibu, atau sudah cukup jelas tadi penjelasan dari Pak Aswin? Kalau dirasa sih tadi sudah cukup jelas ya Pak Aswin ya. Mungkin ada mitra-mitra atau teman-teman Bapak Ibu lain yang ingin berdiskusi tentang teknik marketing yang ingin dipelajari, itu boleh mumpung kita lagi sama-sama diskusi dengan pakar marketingnya langsung. Boleh di kolom chat Pak Aswin. Oh boleh tuh Bu Nani mau sharing. Boleh di mari kita open untuk suaranya Bu Nani. Monggo Ibu Nani, silakan Ibu. Ya Ibu Nani, monggo mau sharing bagaimana?
Saya sudah siapkan untuk ballpoint-nya. Silakan Ibu. Bu Nani. Ibu, bagaimana? Bisa via chat, bisa atau mungkin langsung di open? Ya, silakan. Bu Ras, bisa tolong dibantu? Bu Nani. Oh, sebentar, sebentar. Di open ya? Sudah, harusnya sudah sih. Harusnya sudah. Bu Nani, cek. Halo, Bu. Mikrofonnya. Ya. Oke. Harusnya sudah, Bu, karena di kami sudah unmute. Sudah? Sudah. Bu Naninya belum bisa masuk ya. Padahal sudah saya unmute nih. Ask to unmute ya. Coba diklikin gambar. Ibu, Bu Nani, di situ ada gambar mikrofon, Ibu. Ini saya sudah ask to unmute ke Bu Nani. Harusnya keluar. Oh, nggak bisa ya. Sebentar. Harusnya sudah bisa nih. Ini saya sudah ask to unmute, Ibu. Nggak ada notifikasinya, Bu Nani? Nggak keluar ya, Bu? Oke. Kalau Ibu tidak keberatan, ini saya sudah coba unmute. Kita nggak bisa. Kalau Ibu tidak keberatan bisa diketikkan saya. Ini belum bisa ya. Nggak bisa. Ibu di sudut pojok sini, pojok kanan, ya, di sudut pojok kanan itu ada notifikasi harusnya Ibu. Belum bisa. Kalau kalau misalnya belum bisa, kalau Ibu tidak keberatan, bisa diketikkan saya nggak apa-apa Ibu, diketikkan saja. Saya akan tunggu. Saya akan tunggu. Apapun pertanyaan masih kami tunggu, nggak apa-apa. Kita menunggu pertanyaan. Nah, Bu Nani, connecting to audio harusnya. Sebentar, Bu Nani. Ini saya coba ke Bu Tuti, bisa Bu? As unmute. Sudah bisa. Terima kasih Bu Kasiati. Terima kasih Bu Kasiati, dikasih hati loh saya. Ya, baik. Baik, Tuti. Mohon maaf terlambat gabung ya, ini dari Bu Tuti ya. Ada pertanyaan sedikit tentang sabun, Barkameli, apakah memang tepat untuk muka ya? Iya, memang untuk tubuh dan wajah Ibu. Untuk Alhamdulillah. Ya, Bu, Ibu kasih aja sama data. Jadi memang fungsinya adalah untuk tubuh dan wajah. Karena di dalam sabun sendiri eh, bisa untuk mengatasi peradangan, kemudian juga bisa untuk membantu pengelupasan kulit gitu. Memang itu untuk wajah dan juga tubuh. Begitu ya, Ibu ya. Oke. Ya, itu ada saran dari Bu Ningtyas. Bu Nani coba keluar dulu, lalu klik linknya lagi. Oke, ada teman yang merasa kering untuk di muka. Baik. Sudah, oke. Gak bisa masukin. Kalau pakai cat panjang banget. Oke. Di sini ada fitur voice note, gak ada di sini. Oke, baik. Nanti gini aja, biar dihubungi oleh tim mungkin ya. Nanti ada yang bisa kami bantu nanti.
Dihubungi oleh tim Bu Dani, nanti ada yang bisa dibantu nanti oleh Caca atau admin Meli mungkin ya. Tenang Ibu nanti. Oke, saya jawab dulu satu-satu ini dari Bu Tuti ya. Ada teman yang merasa kering untuk di muka. Oke, saya boleh tahu untuk penggunaan berapa lama ya? Saya hanya bisa menjawab sesuai kapasitas saya sebagai marketing ya Bapak Ibu. Tapi untuk detail untuk medis, saya akan uh, meng-quotes dari Dokter Santi atau Bu Daras. Penggunaannya sudah berapa lama Bu? Yang merasa kering di mukanya? Sudah menggunakan berapa lama tuh sabunnya? Kalau dipakai setiap hari kering Mas Aswin. Oke, pakai setiap hari berarti setiap mandi dipakai ya. Gitu. Seharusnya seharusnya sih tidak kering karena itu membantu untuk melembabkan kulit. Ada yang bisa dibantu mungkin Bu Raras? Itu penjawabnya silakan. Baik, mungkin saya bisa jelaskan sedikit untuk ada ini ya, ada apa namanya, ada testimoni apabila penggunaan treatment bar itu terasa kering di wajah. Nah, jadi seperti ini Bu, untuk penggunaan skin treatment bar sendiri memang ada kandungan dari salicylic acid. Nah, salicylic acid itu memang berfungsi untuk membantu mengeringkan jerawat. Nah, apabila digunakan pada kondisi kulit yang sangat kering, itu memang dia akan terasa kering ya, tapi itu bisa diakalin juga Ibu, karena kulit itu biasanya kalau kering itu juga bisa terpengaruh atau disebabkan oleh kekurangan cairan. Bisa jadi um, untuk konsumsi air putihnya setiap hari juga berkurang. Jadi bisa disarankan untuk melengkapi konsumsi air putihnya. Kan kalau air putih kan kurang lebih sekitar 2,5 liter per hari. Itu yang pertama. Kemudian konsumsi-konsumsi yang lain juga berpengaruh. Tapi kalau memang dirasa itu sangat kering, bisa digunakan sehari sekali aja Ibu. Dan itu tidak didiamkan ya untuk penggunaannya. Jadi setelah digunakan langsung bisa dibilas seperti itu. Kemudian tidak juga digosokkan dengan apa? Biasanya kan kadang suka digosok banget ya Ibu ya. Jadi terasa apa? Biasanya kalau supaya bersih itu digosoknya tuh ke wajah itu berkali-kali. Nah, ini nggak usah Ibu. Jadi cukup dioles aja seperti sabunan lembut itu terus langsung dibilas itu juga mengurangi resiko untuk terasa kering seperti itu. Jadi dari cara penggunaannya juga karena kemarin terus terang juga ada mitra-mitra kami yang menggunakan sabun itu sampai dibawa tidur atau dijadikan masker itu juga tidak kami sarankan karena itu membuat wajah juga kering. Jadi kalau seandainya itu pemakaiannya sudah tepat, caranya cuma masih terasa kering, mungkin dibantu dari asupan cairannya juga supaya kulitnya tidak dehidrasi. Atau lebih baik lagi kalau ditambahkan Armoin Ibu. Kalau ditambahkan Armoin insya Allah dari dalam nanti bisa membantu melembabkan seperti itu. Oke, semua bisa menjawab ya. Ibu Tuti, semua bisa menjawab. Ibu mikrofonnya, Ibu mikrofonnya. Sebentar. Sudah, oke. Pakai. Nah, Semuanya sudah. minum. Maaf, Bu. Ya, silakan Ibu. Rutin ya. Cuman sabun itu berasa kering. Adik saya tuh yang di Pamekasan itu kering. Jadi dia nggak berani meneruskan, hanya dipakai untuk badan. Di badan bagus. Saya bilang ya sudah, nggak usah dipaksa untuk muka, saya gitu. Nggak usah dipaksa untuk muka dulu, untuk badan-badan aja, tengkuk, leher. Bagus Jadi, sih kalau badan. ya, tapi kalau ada itu nggak Bu, ada keluhan kayak jerawat kayak atau apa? So far masih hanya kering saja ya? Iya, berasa kering dan agak perih pertama itu. Terutama wajah ya gitu. Itu kenapa ya? Kering dan sampai perih itu? Aku bilang makan pertama memang agak agak berasa kayak perih karena saya pengalaman saya sendiri, tapi berikutnya sih enggak gitu. Cuman saya rasakan memang buat saya sendiri juga saya nggak bisa berani setiap hari pakai, mungkin 2 hari gitu kok kepingin.
Jadi saya akhirnya pakai 2 sabun lagi. Tadinya mau pengen 1 aja gitu biar praktis. Oh, oke, Jadi oke. Baik, baik. apa memang khusus badan aja gitu, sekali-sekali untuk wajah. Yang paling bagus sih untuk kayak ketiak itu bagus. Sih, Oke. ya. Apalagi untuk apa ya, maaf, mungkin ini ada Mas Aswin ya. Ya, Bagian wanita ya itu kesat gitu. Jadi makanya saya jadi, aduh, jangan-jangan ini cocok buat badan aja ya. enggak kok Bu, itu cocok untuk apa namanya kulit wajah dan juga badan. Cuman memang itu tadi butuh proses juga. Toh juga Bu Tuti kan juga sempat pakai kan awal-awal seperti itu, tapi lama-lama kan jadi nyaman. Tapi memang membutuhkan proses. Iya, iya, iya. Ya saya kalau sudah merasa itu ya sudah saya nggak teruskan pakai sabun yang lebih lembut. Gitu. Baik, jadi izin menjawab Win di unmute. Ya oke. Sudah on cam Ibu dari tadi, udah on mic. Oh, oke. Masuk Kira itu dari aja. tadi. Terima kasih banyak Mbak Laras, Swin. Baik. Sama-sama. Jadi izin menjelaskan Ibu kalau misalkan untuk em, rasa kering itu memang bisa disebabkan oleh salicylic acidnya karena fungsinya salicylic acid itu tadi untuk membantu mengeringkan jerawat. Jadi umpama kulitnya itu sangat kering pun memang ada risiko untuk terasa kering sekali ya Ibu. Nah itu tadi jadi bisa bisa digunakannya tidak setiap hari, boleh 1 hari sekali atau mungkin 2-3 hari sekali karena tetap di skin treatment bar itu kita ada efek untuk eksfoliasi juga. Jadi eksfoliasi itu kan memang untuk jenis kulit yang kering itu tidak bisa dilakukan setiap hari. Tapi kalau untuk kulit-kulit yang berjerawat atau berminyak itu bisa dilakukan setiap hari. Karena memang kemarin Dokter Santi memformulasikan skin treatment bar itu memang kita gunakan untuk all skin type. Nah, kalau all skin type memang terkadang ada beberapa jenis kulit yang dia istilahnya ini ya, kalau misalkan itu ada panah itu ya, tanda panahnya itu eh, sasarannya itu tidak terlalu tepat gitu. Memang karena digunakan untuk all skin type, tapi untuk kulit-kulit lain yang kebanyakan atau mayoritas itu memang bagus, tapi memang ada beberapa jenis-jenis kulit yang memang memerlukan ini ya, memerlukan treatment khusus yaitu seperti tadi kayak misalkan digunakan sehari sekali atau kalau terasa masih kering boleh 2 sampai dengan 3 hari sekali digunakan sebagai eksfoliasi aja seperti itu Ibu. Kemudian mungkin menyambung pertanyaannya atau jawaban dari sorry pertanyaan ini ya untuk ditambahkan kolagen itu kita terus terang memang formulasinya sudah klop, sudah kami daftarkan ke BPOM. Jadi untuk penambahan bahan aktif itu mungkin memerlukan revisi dan itu tidak sebentar. Jadi kalau memang sudah terdaftar dengan ingredients atau komposisi seperti itu, ya memang itu yang sudah kami lakukan riset secara panjang gitu ya. Takutnya memang penambahan ingredients itu uh, belum tentu bisa menjadi lebih bagus karena ingredients-ingredientsnya itu sudah sangat sesuai sih dan memang kolagennya sendiri memang didapatkan dari minuman jadi bukan yang dari oles seperti itu jadi kalau misalkan pun nanti mau membuat sabun kolagen itu berarti dibuat dengan produk yang terpisah tapi tidak dijadikan satu dengan ingredients yang sudah ada mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan mungkin untuk ke Bu ini coba kita unmute Pak Aswin. Saya sudah coba unmute. Ibu bisa diterima Ibu unmute-nya, Bu Nani. Saya sudah coba unmute ini Bu. Oke, ini sudah saya coba unmute untuk Bu Nani ya. Coba. Oke, saya coba unmute semua ya. Oke.
Oke. Saya coba ke Bu Raras. Bu Raras bisa nggak kalau saya ask to unmute? Oh, Ibu Sensis Puji bisa. Oke. Ini Ibu Sensis Puji bisa. Ya, baik. Ada lagi Bapak Ibu semuanya? Kalau tidak ada, saya ingatkan kembali akan ada kelas ya di minggu ini. Kalau hari ini kelasnya tentang marketing, kelas berikutnya akan dikabari untuk kelasnya di grup masing-masing ya. Admin Caca atau Meli ya? Oleh admin Caca ya, gitu. Baik. Karena ini Ibu Nani, karena ini tadi Ibu Sensus Puji sudah saya untuk unmute bisa, Bu Raras bisa, Bu Ningtyas bisa. Bu Nani, mungkin ini Iya, telepon by nomor lewat WA aja iya, ya gitu aja. Nanti ada keluhan apa atau sekarang mungkin ke nomor Mbak Raras. ya tuh. Sekarang ini kan dibuka ada nomor WA yang bisa Baik. terbuka. Jadi bisa dihubungi oleh Bu Raras nomor WA ya. Kemudian pakai mikrofonnya Bu Raras mungkin bisa gitu Bu ya. Atau bagaimana bisa dibantu? Oke, sebentar. Baik, baik. Halo. Halo Ibu. Halo. Iya, coba Ibu kedengaran nggak suaranya? Ini Laras live kan aja dari telepon Ibu. Kenapa? Oh ya, sebentar Ibu. Ya Allah. Coba unmute-in. Ibu bisa ditestimonikan lewat sini aja, lewat by phone aja. Ini bisa di live-kan sekalian, Ibu. Oh gitu Mbak ya. Iya. Ini cuman mau sharing aja sih Mbak. Yang selama ini yang saya pakai gitu ya. Cara marketing yang saya lakukan gitu kan ya. Halo, bisa dengar Mbak? Ya, bisa Ibu. Bisa Ibu. Ya. Jadi mungkin jadi kita inginkan ke teori yang Mas Aswin sampaikan tadi. Kalau saya sih lebih ke banyaknya saya menggunakan testimoni ya, lebih berhasil gitu marketingnya. Jadi banyak yang langsung tertarik gitu. Kemudian cara lain juga yang saya gunakan itu setiap hari itu saya mencoba itu menghubungi 5 atau sampai 10 nomor HP lewat WA teman-teman. Jadi saya kirim tanya kabar dulu seperti itu ya. Iya, benar. 5 sampai 10 orang biasanya satu hari. Nah, lewat cara seperti itu juga kita jadi bangun komunikasi dulu, tanya kabar, mungkin kondisi kesehatannya, mungkin jadi kita bisa masuk di situ. Nah, ternyata di situ juga lewat cara seperti itu juga lebih bagus juga gitu. Selain lewat testimoni tadi, kemudian saya juga menggunakan beberapa flyer-flyer yang Mbak Raras kirim ya. Saya taruh juga di status, mungkin saya taruh di profil WA gitu kan. Jadi cara-cara seperti itu juga ternyata bisa berhasil juga gitu Mbak. Wah, luar biasa banget. Itu sampai Bu Rara sampai keluar dari ruangannya buat ngecek dulu bisa apa cara seperti itu yang saya gunakan. Jadi saat ini
saya belum pernah keluar gitu, maksudnya khusus gitu kan Mbak ya, mau ke rumah-rumah teman atau apa. Jadi kalaupun di acara biasanya saya ngobrol di teman-teman yang di sebelah, biasanya ngobrol. Jadi biasanya berhasil juga gitu. Jadi seperti itu yang pemarketing yang saya laksanakan gitu, yang saya lakukan gitu. Wah, luar biasa. Mungkin itu aja sih Mbak, sharing apa yang saya bisa sharing gitu. Siap, luar biasa. Jadi yang saya lakukan sampai saat ini jadi seperti itu. Kalau di saya gitu ya Mbak ya, lebih berhasilnya menghubungi nomor-nomor kontak-kontak yang ada di WA teman-teman yang lama sudah tidak pernah dihubungi. Saya coba-coba hubungi, tanya kondisi kesehatan segala macam. Ya itu, jadi ada banyak lah dapat sukses lah gitu. Kemudian lewat testimoni juga, jadi yang sudah menjadi member ya kita usahakan, kita upayakan untuk mereka membuat testimoni. Jadi kita itu yang kita bisa share, karena mungkin kalau di lingkungan kita, keluarga kita, teman-teman dekat kita yang kita sharing testimoninya itu lebih sukses lagi Mbak. Jadi yang saya lakukan seperti itu saat ini. Jadi mungkin itu aja sih Mbak Rara. Terima kasih sharing saya. Iya, berarti yang lebih diutamakan adalah sharing testimoni pribadi dulu ya Ibu ya, yang lebih sering ditonjolkan ya Ibu ya. Mbak. Karena lebih ini kan Mbak, kalau kita yang merasakan mungkin ceritanya juga enak gitu kan. Betul. Kalau mungkin orang lain yang kita sampaikan kan ya bisa kita bercerita. Tapi kalau memang kita yang mengalami itu kan jadi gampang ceritanya gitu kan. Betul Ibu, betul sekali, luar biasa. Berarti ini caranya Bu Nani ini boleh ya untuk di ATM, amati tiru modifikasi, oleh mitra-mitra yang lain ya Ibu ya. Yang ini kita mungkin berbeda-beda, mungkin yang lain mungkin beda cara. Kalau yang saya itu ya alhamdulillah lumayan sukses lah Mbak. Ya, siap dipakai Ibu. Dengan cara-cara seperti itu. Alhamdulillah, siap. Terima kasih banyak Ibu. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan atau ditanyakan? Sudah Mbak, itu aja. Kalau bisa Mbak, saya minta brosur aja. Siap. Nanti untuk yang stokis, insya Allah nanti langsung kami kirimkan untuk Bu Nani, kemudian ada Bu Novi juga, ada Bu Rizka juga, sama ada Bu Ning, yang stokis kami di Mataram, nanti langsung kami kirimin brosur Ibu, insya Allah nanti segera jadi minggu depan langsung kita kirimkan ke alamat masing-masing. Terima kasih Mbak Rara. Iya, siap. Terima kasih Bu Nani testimoninya. Oke, ini juga ini Bu Tuti juga bertestimoni nih. Bu Nani didukung dengan wajah sehat meski usia lumayan sudah di atas 50, itu tetap sehat ya, tetap terlihat sehat. Luar biasa. Benar tadi seperti kata Bu Nani, betul sekali Bapak Ibu, bahwa yang saya lakukan pada sore hari ini adalah untuk menjelaskan jenis-jenisnya saja. Dan setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar-benar 100% benar. Karena semuanya memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Dan fungsi dari kelas pada sore hari ini kan adalah hanya untuk agar tahu jenis-jenisnya itu apa saja. Dan semoga yang belum tahu, siapa tahu bisa terinspirasi. Oh, mungkin cara yang ini lebih cocok untuk saya pakai. Cara yang itu lebih cocok untuk saya pakai. Begitu. Karena sampai detik ini Bu, tidak ada formula pasti harus memakai strategi marketing yang mana supaya bisa jitu. Karena selalu ada penyesuaian dan juga perubahan. Oke. Baik, ada lagi mungkin? Bagaimana? Oke, saya rasa cukup ya. Kalau begitu, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung. Jangan lupa kita akan ada kelas setiap minggunya, dan untuk minggu depan kita mungkin akan mulai di Buddhis juga seperti ini mungkin ya. Nanti akan diinformasikan temanya apa, topiknya apa, dan siapa speakernya di grup masing-masing. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas sore hari ini. Saya kenapa? Oh ya, baik. Saya sebelumnya saya ingin minta izin dulu untuk Bapak Ibu bisa kameranya on dulu. Kameranya on.
kita foto ya Bapak Ibu ya. Kita foto nanti akan saya sebar di grup maksudnya. Suzon. Baik Bapak Ibu, ini sudah Ibu Ningkia sudah, ini silakan ibu-ibu yang lain. Kami tunggu Bu, nih biar seru. Pak Melvin silakan, Ibu Elo, Bu Silviani, Pak Aditya Aryo. Baik, ini karena sudah ready semua ya mungkin ya. Ini saya hitung sampai 5 Bu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya. Saya Asundafri dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Amin. Sama-sama, Ibu. Kuning, Bu Wirda.